Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidil Ramos, NIM 1911280011, Prodi Tadis Matematika 4A. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas evaluasi pembelajaran dosen Dwi Repa Janyanti. Para teman-teman, selamat menyaksikan. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Baiklah, kriteria ketuntasan maksimal adalah tingkat pencapaian kompetensi dasar mata pelajaran oleh peserta didik per mata pelajaran. KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran baru. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kurikulum, yang pertama yaitu tingkat kompleksitas, yang kedua daya dukung, yang ketiga intake atau kemampuan rata-rata peserta didik. Oke, selanjutnya implikasi dari ketuntasan belajar. Yang pertama itu untuk KD pada KI 3 dan KI 4 diberikan remedial individual sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang memperoleh nilai kurang dari 2,66. Yang kedua, untuk KD pada KI 3 dan KI 4 diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya ke KD selanjutnya kepada peserta didik yang memperoleh nilai 2,66 atau lebih besar dari 2,66. Keterangan, KD adalah kompetensi dasar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan KKM adalah hitung jumlah KD setiap mata pelajaran, tiap kelas, dan penentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Yang pertama, aspek kompleksitas. Semakin kompleks atau sukar KD maka nilainya semakin rendah, tetapi semakin mudah KD maka nilainya semakin tinggi. Yang kedua, aspek sumber daya pendukung. Semakin tinggi sumber daya pendukung maka nilainya akan semakin tinggi. Yang ketiga, aspek intake. Semakin tinggi kemampuan awal siswa intake maka nilainya semakin tinggi. Oke, selanjutnya panduan konversi skor dari 1 sampai 100 ke 1 sampai 4. Itu ada interval skor, hasil konversi berupa angka, dan kriteria sikap. Untuk interval skor 96 sampai 100, 91 sampai 95, 86 sampai 90, 81 sampai 85, 75 sampai 80, 70 sampai 74, 65 sampai 69, 60 sampai 64, 55 sampai 59. Untuk hasil konversi yaitu 4,00, 3,66, 3,33, 3,00, 2,66, 2,33, 2,00, 1,66, 1,33. Untuk hasil konversi dalam bentuk huruf yaitu A, A min, B plus, B, B min, C plus, C, C min, D plus. Untuk kriteria sikap, untuk hasil konversi A itu SB, untuk hasil B plus itu B, untuk C plus itu C, dan untuk D plus itu K. Keterangan, SB itu sangat baik, B baik, C cukup, K kurang. Oke, baiklah teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu cara penentuan KKM, yaitu dengan cara memberikan poin. Baiklah, kriteria nilai itu kompleksitas, yaitu kompleksitas, daya dukung, intake, dan nilai ada 3 nilai, yaitu nilai tinggi, nilai sedang, dan nilai rendah. Jadi, jika indikator memiliki kriteria kompleksitas rendah, daya dukung tinggi, dan intake siswa sedang, maka nilai KKM-nya adalah 3 ditambah 3 ditambah 2
dibagi 9 dikali 100, jadi 88,99, dengan memberikan rentang nilai yaitu tinggi 50 sampai 54, 81 sampai 100, 81 sampai 100. Untuk sedang 65 sampai 80, 65 sampai 80, 65 sampai 80. Untuk rendah 81 sampai 100, 50 sampai 64, 50 sampai 64. Jadi nilai KKM indikator adalah rata-rata dari nilai ketiga yang ditentukan. Contoh, kompleksitas sedang 75, daya dukung tinggi 95, dan intake sedang 70. Maka nilai KKM indikator 75 ditambah 95 ditambah 70 dibagi 3 ditambah 80. Oke, baiklah. Materi selanjutnya yaitu teknik pemberian skor. Baiklah, penskoran merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes. Penskoran adalah suatu proses pengubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka. Baiklah, yang pertama A. Pemberian skor untuk tes bentuk benar salah. Dalam menentukan angka atau skor untuk tes bentuk benar salah, ini kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama, tanpa denda, dan yang kedua, dengan denda. Materi berikutnya yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif. Baiklah, langsung saja. A. Penilaian acuan patokan atau PAP merupakan pengukuran lain dengan menggunakan acuan beda. Dalam pengukuran ini, penampilan siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa. Yang ke B, penampilan acuan normatif atau PAN merupakan pendekatan klasik karena tampilan pencapaian hasil belajar siswa pada suatu tes dibandingkan dengan penampilan siswa lain yang mengikuti tes yang sama. Perbedaan PAN dan PAP. Yang pertama, ditinjau dari pengembangan tes. Untuk PAP yaitu CTR hanya terdiri dari soal-soal tes yang didasarkan pada tujuan khusus pembelajaran. Sedangkan PAN, soal tes tidak hanya berdasarkan pelajaran yang diterima siswa. Dan ditinjau dari standar performance. PAP yaitu standar performance ditentukan dalam bentuk tingkah laku, sedangkan PAN standar performance berdasarkan pada jumlah pertanyaan yang dijawab benar oleh siswa dihubungkan dengan siswa lain yang menempuh tes tersebut. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan contoh materi pembelajaran matematika SMP kelas 7 semester 1, yaitu bilangan bulat dan pecahan. Yang pertama yaitu membandingkan bilangan bulat dan pecahan. Yang selanjutnya, yang kedua, mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Yang ketiga, operasi dan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Yang keempat, mengubah bentuk bilangan pecahan. Yang kelima, menyatakan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Yang keenam, melipat kelipatan persekutan terkecil atau KPK dan faktor persekutan terbesar FPB. Baiklah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari matematika SMP. Baiklah, langsung saja. Toko Sumber Makmur memiliki 16 karung beras. Setiap karung beras berisi 50 kg beras. Keseluruhan beras tersebut akan dimasukkan ke kantong beras dengan ukuran 2 kg dan 4 kg. Jika kantong beras dengan ukuran 2 kg ada 120 kantong,
maka kantong dengan ukuran 4 kg ada A. 100, B. 120, C. 140, D. 160. Baiklah, langsung saja kita jawab. Yang pertama yaitu banyaknya beras keseluruhan 16 dikali 50 kg sama dengan 800 kg. Selanjutnya, banyaknya beras di kantong ukuran 2 kg itu 120 dikali 200 kg sama dengan 240 kg. Jadi banyak beras di kantong ukuran 4 kg yaitu 800 kg dikurang 240 kg sama dengan 560 kg. Jadi banyak kantong ukuran 4 kg 560 kg dibagi 4 sama dengan 140 kantong. Oke, baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.